Keberagaman. Di sini saya sebagai pembawa acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan Ibu Febrianita Windah Mutiara akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan acara yang keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Febrianita. Acara kelima, penutup atau doa. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Haji Siti Aisyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 7. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari ini. Yang terhormat rekan-rekan guru segugus Kebaman yang kami hormati, pada pagi hari ini teman kami alhamdulillah TK Kosgoro itu dapat kartu guru penggerak 2 orang, ya. Saya harap yang lain monggo bisa segera mengikuti, ya. Mungkin ini wacana pemerintah punya rencana lain dengan adanya guru penggerak ini. Semoga itu dapat perhatian khusus dari pemerintah. Terus untuk teman-teman yang mengikuti guru penggerak, semoga diparingi sehat, diparingi lancar, pekerjaannya sampai tuntas, dan ilmu yang didapatkan bisa digepok tularkan ke teman-teman khususnya yang ada di gugus Kebaman, sehingga gugus Kebaman lebih maju dan bisa membimbing teman-temannya yang lebih banyak, terutama yang ada di kecamatan. Untuk itu, marilah acara ini kita buka
mulai awal sampai akhir semoga dapat berjalan dengan lancar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Febrianita Windang Mutiara. Kepada Ibu Febrianita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Puskoro 1 Bu Haji Siti Aisyah. Kemudian yang terhormat Kepala Sekolah TK Puskoro 2 Ibu Erlina, serta rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang di akhir nanti kita tunggu syafaatnya. Baiklah, langsung saya mulai. Ya. Aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya nyuwun sewu Ibu, saya di depan ini bukan berarti saya yang lebih pintar atau menggurui, tapi kita belajar bareng. Hari ini kita belajar bareng dan sharing tentang pengalaman penerapan budaya positif di sekolah saya dan dengan di sekolah guru semua. Kemudian ini adalah profil saya. Saya Febrianita Windang Mutiara. Saya lahir Banyuwangi 4 Februari 1989. Pendidikan SDN 6 Kebangan, SMP Negeri 1 Turin, SMA 1 Genteng, D2 PGTK Universitas Kanjuruhan Malang, dan S1 PAUD Universitas Terbuka. Kemudian saya bekerja guru kelas di TK Puskoro 1 dan guru tari di SDN 1 Kebangan. Pengalaman organisasi, saya ikut organisasi KKP Gugus Kebangan sebagai anggota dan IGTKI Kecamatan Selonong juga sebagai anggota. Saya melaksanakan aksi nyata ini adalah tugas yang saya harus laksanakan selama saya mengikuti program guru penggerak. Saya sudah 2 bulan sudah mengikuti program ini, dan di akhir modul 1 ini saya diharuskan untuk melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik berkewajiban membangun budaya positif di sekolah agar sekolah kita menjadi ekosistem pendidikan yang baik dan maju untuk kedepannya.
budaya positif. Budaya positif ini ada sub-sub yang hari ini akan kita bahas, yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas. Yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat 5 posisi kontrol restitusi. Yang keempat, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu disiplin. Saya mau tanya ya Ibu, menurut Ibu disiplin itu apa Ibu? Menurut Ibu patuh mengikuti peraturan. Oke. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Tapi dalam budaya kita, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi benar yang dikatakan oleh Ibu, jadi mendapatkan kepatuhan, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan disiplin itu selalu dihubungkan dengan rasa tidak nyaman, misalnya kaku, terus anak-anak itu kadang takut seperti itu ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau disiplin itu berhubungan dengan kepatuhan terhadap aturan. Nah, terus kebanyakan anak-anak itu kalau ada aturan takut melanggar. Nah, itu karena dia belum ada melakukan disiplinnya, belum ada motivasi yang berasal dari dirinya. Jadi karena ada peraturan itu, dia harus mematuhi. Jadi motivasinya berasal dari luar, jadi masih eksternal. Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk itu tadi menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi dia itu melakukan disiplin tapi berasal dari dirinya. Oh, saya kepingin ini karena saya kepingin jadi anak yang lebih maju, jadi anak yang pandai atau disiplin. Itu berarti berasal dari dirinya, bukan dari peraturan yang sudah dibuat itu. Kemudian yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, dan agama serta latar belakang. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ada profil pelajar Pancasila, Ibu Primaris Program, 9 pilar karakter, 4 petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, the Virtues Project, ini ya. Tapi untuk saat ini yang di Indonesia yang lagi digaungkan adalah profil pelajar Pancasila, ya. Dan di situ ada 6 dimensinya. Apa saja Ibu? Iman dan bertakwa, ya. Kemudian berkebinekaan, kebenaran kritis, kreatif, mandiri, dan bertanggung. Biar suasananya tidak tegang, kita menyanyi dulu, menyanyi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis,
saya profil pelajar Pancasila ini dengan lagu. Jadi kita setiap hari kita menyanyikan lagu ini. Jadi sambil kita sedikit-sedikit menjelaskan kepada anak-anak apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Jadi mungkin ibu-ibu di sekolah juga bisa untuk menerapkan, dia bisa dikenalkan kepada anak dengan melalui lagu tersebut. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia menurut Glaser 1998. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama yaitu adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologi. Kebutuhan ini termasuk makan, minum, sandang, papan, terus sandang, nah ini sandang, pangan, papan. Nah ini kebutuhan yang utama, itu kebutuhan dasar. Jadi seorang manusia atau anak-anak itu harus terpenuhi dulu kebutuhan yang awal ini, yaitu kebutuhan dasar ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, love and belonging atau cinta dan kasih. Mungkin kita di kelas kadang-kadang menemukan ada anak yang dia itu maunya sama bu guru, dempel-dempel, misalnya bu guru meluk-meluk ya gitu Nah itu mungkin dia di rumah kurang perhatian atau kasih sayang oleh orang tuanya. Karena saya menemukan di kelas saya dan di kelas A itu juga ada yang begitu. Kalau sama bu guru terus ngesek, bu guru jadi ngesek sampai kadang sampai tidur diusap. Ini apa, bajunya bu guru diusap barang. Karena memang ternyata dia itu di rumah dia kurang kasih sayang, kurang kasih sayang orang tuanya ada di luar negeri. Jadi kita di rumah bersama dengan neneknya, jadi dia mungkin butuh sosok seorang ibu. Jadi dengan dia ketemu dengan bu guru, butuh kayak ibu meluk-meluk, aduh di mana-mana. Kalau mau duduk itu maunya juga sama bu guru, rebutan. Nah seperti itu. Nah jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang itu juga sangat perlu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu adalah freedom atau kebebasan. Kebebasan dalam artian ini adalah anak-anak itu bukan diberi kebebasan untuk dia mau orang sekarang apa tidak. Tetap kita mengarahkan, cuma kita tidak membatasi. Seperti misalkan kita mau menggambar, ayo nak gambar, butuh gambar iki. Jadi kita hanya ayo kita gambar binatang seperti ini. Anak-anak boleh berkreasi bebas, mau yang mau binatang apa. Nah seperti itu. Jadi bukan bebas terserah dia mau melakukan apa, itu bukan seperti itu. Dalam artian bukan seperti itu. Kemudian yang keempat, power atau kekuatan. Setiap manusia itu selalu ada rasa kekuatan atau penguasaan ini ya. Ada ingin menguasai. Saya juga menemukan di kelas saya itu ada seorang anak yang dia itu sifatnya maunya menguasai, maunya aku kudu sing dhisik, aku kudu sing ngarep. Jadi saya yang mengontrol anak-anak. Jadi dia tuh nggak mau kalah. Nah seperti ini. Ada juga yang mempengaruhi kebutuhan power atau kekuatan atau penguasaan. Yang terakhir yaitu fun atau kesenangan. Anak-anak itu lebih cenderung sukanya itu dia itu senang dulu, bahagia dulu. Makanya kita kalau di TK dia kan mesti bermain sambil belajar. Jadi anak-anak moodnya dibuat dulu senang, kemudian kalau dia sudah senang diselipilah dengan kita pelajaran-pelajaran yang sudah kita rancang Jadi kita harus menciptakan moodnya anak itu menjadi senang dulu, terus dia akhirnya kalau udah senang mau melakukan apapun itu dia juga akan tidak keberatan dan mesti mau. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia.
Motivasi adalah dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasinya perilaku manusia itu melakukan disiplin itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, anak-anak itu melakukan disiplin karena menghindari ini ketidaknyamanan dan hukuman. Aku tak disiplin lah, aku berangkat sekolah tak terlambat biar tidak dihukum. Nah, ini namanya termasuk dalam motivasi ekstrinsik karena masih bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tak biar belajar lah, nanti kalau saya belajarnya selesai duluan saya dapat permen atau dapat jajan dari guru. Nah, ini juga motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia itu melakukan disiplinnya itu karena dia memang benar-benar berasal dari dirinya, ingin aku tak cepat mengerjakan, aku tak cepat aku berangkat duluan biar tidak terlambat, karena dia ingin dirinya itu menjadi lebih baik, lebih maju dari teman-temannya. Nah, ini termasuk motivasi intrinsik. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Disiplin positif tadi tujuannya seperti yang saya bilang tadi di depan, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak tersebut. Dan selanjutnya, penghargaan dan hukuman. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Nah, penghargaan. Ibu pernah melakukan penghargaan kepada anak-anak? Pernah ya? Kalau kebanyakan kalau di TK kan mesti kita selalu memberi penghargaan atau apresiasi, ya, supaya anak-anak itu semangat, motivasinya terbangun. Nah, saya juga waktu itu pikirannya juga seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mengikuti program ini, penghargaan itu memang boleh dilakukan. Ada 2 sisi, ada sisi positifnya dan negatifnya. Positifnya tadi memang anak-anak motivasinya memang terbangun. Dia anak-anak ada negatif. Tapi kalau sisi negatifnya, ternyata penghargaan itu yang tadi memunculkan motivasi yang tapi berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi jika kita tidak memberikan penghargaan atau reward, dia juga tidak akan tidak maksudnya nggak semangat. Dia semangatnya hilang karena aku loh kerja ini ya wis lah gitu. Jadi kalau tidak ada reward, misalkan guru nggak hari ini kita kalau yang sudah selesai dapat medal di dalam itu, jadi anak juga ya wis lah guru nggak memberi reward seperti itu. Nah, jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Kemudian hukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kalau hukuman ini biasanya dilakukan kalau untuk guru TK ini dilakukan yang paling akhir kalau sudah anaknya tidak bisa dikondisikan ya, tapi nggak pernah ibu kita nih beri hukuman, pernah nggak Bu? Oh iya, hukumannya yang ringan, hukumannya yang ringan, sama Bu, saya juga sama-sama belajar menghilangi hukuman sekecil apapun, menghilangi hukuman supaya itu tadi, karena hukuman karena itu tadi motivasinya bukan dari dia karena takut juga gitu, bukan karena dari dalam dirinya, sama kita juga mengurangi, sama masih belajar, saya juga belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan? Kalau selama ini kita menyebutnya peraturan, mungkin ada yang tahu, Bu?
Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan? Kan namanya kita peraturan ya. Ada yang tahu atau menambahkan? Oke. Jadi keyakinan kelas kenapa kok tidak peraturan? Karena seperti ini. Kalau peraturan seperti ini. Harus, saklek begini. Misalkan kalau selama COVID kita harus memakai masker, tidak boleh berkerumun, terus seperti itu ya harus cuci tangan isinya. Kan isinya larangan-larangan ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu berisinya itu yang sifatnya positif. Jadi kita melakukan itu karena apa? Kalau kita memakai masker, harus cuci tangan, sering cuci tangan, terus tidak boleh berkerumun. Karena apa? Supaya kita sehat. Nah, supaya kita sehat dan selamat. Nah, itu yang disebut keyakinan. Jadi kita yakin dengan kita melakukan itu tadi, harus masker, tidak berkerumun, terus mencuci tangan, itu kita yakin kalau kita melakukan itu kita akan sehat dan terhindar dari COVID tadi. Nah, itu sama halnya dengan yang keyakinan di kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas sehingga akan menciptakan ekosistem pendidikan yang positif. Nah, tadi ya, jadi tadi kita berusaha membuat ekosistem pendidikan yang positif. Kita tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, sama Bu, saya juga sedang belajar karena saya juga kebiasaan dengan tidak boleh, jangan, itu sudah kayak tiba-tiba tidak bisa dikontrol. Setelah sudah bilang oh iya, dan kita sudah dapat ilmunya, tapi untuk menerapkan itu ternyata butuh apa ya, proses yang ini. Keyakinan kelas ini ciri-cirinya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu kalau di TK, kalau saya menerapkannya bukan dengan tulisan karena anak masih belum bisa membaca, jadi kita lesan dulu. Tapi kalau punya di kelas SD, SMP, SMA mungkin bisa dengan tulisan. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti pada saya juga sudah melakukan keyakinan kelas, sayang teman, aku sayang teman. Tapi kalau aku sayang teman kan di dalamnya kan bagaimana? Tidak mukul teman, tidak bodoh teman, itu kan. Jadi aku sayang teman. Jadi kan simpel dan mudah diingat. Kemudian yang keempat, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini tadi seperti saya bilang, jadi kita berusaha menghilangkan kalimat yang negatif dengan tidak menggunakan kata tidak, jangan, itu. Yang kelima, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Kalau peraturan biasanya buat siapa? Bu guru. Kalau sekolah, Nah, tapi kalau dengan keyakinan kelas ini yang membuat bu guru dan anak-anak dari kita curah pendapat tadi. Anak-anak, apa keyakinan kelas tadi? Anak-anak dari idenya anak-anak. Begini bu guru, tertib, tertib. Kemudian mendengarkan bu guru, itu. Jadi berasal dari anak-anak sendiri, bukan dari guru atau kepala sekolah. Ini contoh yang penerapan yang saya lakukan di dalam kelas menyusun keyakinan kelas.
belajar. Tertib, ya seperti ini. Kita berusaha menggunakan menghormati guru dan teman. Sama teman. Ya, kalau itu selesai mengerjakan di kelas. Nah, ini contohnya ya, sama saya juga masih belajar untuk menghilangkan kata tidak dan jangan. Sama Bu masih belajar, kita berusaha ya. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Di sini guru sebagai penghukum. Jika ada siswa, ini misalnya contoh siswa yang terlambat. Yang pertama kalau sebagai guru penghukum, kita tidak akan menanyai apa latar belakangnya dia terlambat. Pasti langsung kamu terlambat. Ayo langsung misalkan harus berdiri gitu. Tidak mendengarkan alasan-alasan anak tersebut terlambat. Kalau penghukum seperti itu. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah itu kita gurunya seperti ini. Kamu setiap hari terlambat terus. Apa kamu tidak kasihan sama guru? Setiap hari sampai terlambat membuat guru sedih, pasti tidak berhasil melakukan itu. Nah itu kan akhirnya dia kan merasa bersalah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman ya kita memposisikan guru sebagai teman agar dia itu tidak canggung. Kita menanyai kenapa kok terlambat, tapi tidak dinanya-nanya. Jadi dia mungkin bisa melakukan apa latar belakangnya terlambat. Kemudian kalau memantau ini seperti ini, kamu terlambat lagi. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau kamu terlambat. Jadi tidak langsung serta-merta dihukum seperti yang hukum. Jadi dia itu sudah tahu konsekuensinya apa kalau kamu terlambat. Jadi dia tahu sendiri konsekuensinya kalau terlambat seperti apa. Yang terakhir adalah manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini guru menyelesaikannya itu tidak langsung dihukum, tidak itu tadi dipantau, itu tidak. Jadi kita mencari dulu latar belakangnya anak tersebut terlambat. Misalkan kayak tadi kejadiannya terlambat seperti apa. Jadi kita ambil dulu kenapa kok terlambat, terus dia alasannya apa, terus kalau terlambat itu perbuatan baik atau buruk. Jadi kita menggali itu informasi dari dia itu. Jadi dia itu tahu sendiri, oh kalau aku terlambat berarti salah. Terus kalau salah harus bagaimana. Jadi itu solusinya itu berasal dari anak tersebut. Jadi bukan dari guru. Nah, dari kelima posisi ini, yang paling puncak, yang paling bagus didapat oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Dulu saya mengira sebagai teman ini posisi yang paling baik menurut saya, karena saya berada di TK. Jadi saya berusaha mendekati anak-anak supaya anak-anak itu merasa gurunya ini sebagai teman, jadi tidak canggung dan tidak takut, bisa bercerita apapun seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mengikuti pembelajaran ini, saya mendapatkan ilmu baru. Ternyata posisi yang paling puncak dan paling baik yang dilakukan oleh seorang guru adalah menjadi seorang manajer. Jadi kita menjembatani anak-anak, memfasilitasi anak-anak. Solusi bukan dari bu guru, tapi solusi dari anak-anak sendiri. Kalau terlambat, perbuatannya baik apa jelek, jadi anak tahu yang jelek bu. Kalau sudah tahu seperti ini, berarti bagaimana besok? Saya tidak terlambat lagi. Terus terlambat lagi dengan apa? Ya misalkan tadi kalau terlambatnya karena kesiangan, berarti saya tidurnya tidak boleh malam-malam, biar saya tidak terlambat. Jadi ya anak itu sendiri yang menemukan solusi. Jadi bu guru hanya sebagai fasilitator. Oke. Kemudian selanjutnya restitusi. Apa itu
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Nah, ini tadi guru yang sebagai manajer ini tadi. Nah, jadi dengan merestitusi anak yang tadi melakukan kesalahan, mereka akan menjadi karakter yang lebih kuat. Dan ini tadi, yang seperti saya bilang, mencari solusi masalah mereka, tapi berasal dari mereka sendiri. Dan mereka akan membayangkan akan jadi seperti apa mereka kalau mereka sudah melakukan yang baik, akan jadi seperti apa. Ini guys, restitusi tadi. Yang kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini cara kita untuk melakukan tadi, ada murid yang tidak disiplin tadi, yang berbuat salah tadi, dengan cara menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita seperti ini. Pertama kita menanyakan kenapa, misalkan dia menjawab aku tadi misalnya seperti ini, saya kemarin sudah melakukan segitiga restitusi, ada anak yang menggunting rambut temannya, tiba-tiba rambut temannya digunting. Jadi kita manggil, kemudian kita tanya, apa benar tadi menggunting rambut temannya? Dia akan menjawab misalkan, iya Bu. Kenapa kok digunting? Kan temannya nggak salah, kenapa kok tiba-tiba digunting? Ya nggak apa-apa Bu, ya iseng, ya nggak apa-apa kok pengen gunting, ya seperti itu. Nah, terus cara kita menstabilkan identitas bagaimana? Ini tadi kita akan makan, nggak apa-apa melakukan kesalahan. Jadi kita membesarkan hatinya dia dulu, tidak langsung mengucap tidak apa-apa melakukan kesalahan. Tetapi tadi deh, besok kesalahan ini tidak diulangi kembali. Bu guru juga melakukan kesalahan, semua orang juga melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini bagaimana validasinya? Nah, kalau dia sudah tahu bagaimana kok dia salah, bagaimana cara dia supaya besok tidak melakukan kesalahan lagi, dengan bagaimana? Nah, itu tadi, misalkan ya saya besok tidak akan mengulanginya kembali, saya besok akan sayang kepada teman, misalnya gitu ya. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu seperti ini. Kalau sudah berbuat baik, sudah menjadi anak, sudah tidak melakukan kesalahan, kira-kira besok ke depannya kepingin jadi anak yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi dari dalam dirinya tuh, aku pengen jadi anak waktu itu, menurut saya jadi anak yang soleh ya, jadi anak soleh, jadi anak apa? Jadi polisi ya. Berarti kalau jadi anak soleh, jadi polisi harus melindungi temannya. Nah, tadi tidak melakukan kesalahan tadi, tiba-tiba menggunting rambut temannya tadi. Jadi ini cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Anak yang terlambat pun kita juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi juga seperti itu ya. Jadi kita menanyakan dulu kenapa terlambat, terus bagaimana solusinya kalau besok supaya tidak terlambat, dan menanyakan keyakinan dia kemudian besok mau jadi anak seperti apa. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan. Jadi kalau kedua anak tadi itu ada yang masalah tadi seperti murid saya tadi, akhirnya kita kan akan, kalau sudah direstitusi, akan kita kan terus
kemudian minta maaf kepada teman yang dijahili tadi. Nah itu kan memperbaiki. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, jadi dia tidak akan mengulangi kesalahannya itu tadi, tidak akan diulangi lagi. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa kamu harus begini. Jadi semua itu kita hanya memfasilitasi, kayak dia yang ngomong sendiri maunya seperti apa solusinya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, yaitu tadi kebutuhan dasarnya tadi dia melakukan itu karena apa, yaitu tadi ya. Jadi ternyata mungkin karena iseng yang tadi, kalau yang terlambat karena dia kalau malam tuh tidurnya mesti malam, jadi paginya gampang. Nah itu restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi setiap kita melakukan segitiga restitusi selalu ada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Dengan kita melakukan segitiga restitusi, dia akan karakternya akan terbangun menjadi lebih kuat dan dia bisa kembali lagi ke kelompoknya seperti biasanya. Ini guys, saya buka segitiga restitusi. Maafnya ada musiknya karena saya ambilnya dari YouTube saya. Tugas, jadi suara saya tidak dengan ini tadi saya bilang yang gunting rambutnya yang perempuan ini tapi dia nangis. Dia ini proses juga. Ini anak yang super. Jadi satu yang guru masih punya PR ini satu ini, semua guru masih punya PR satu ini. Kita sudah lepas segitiga restitusi, sudah mulai pendekatan, masih proses karena tidak mudah. Nah, kita kan berbagi hubungan tadi deh kalau restitusi, jangan minta maaf. Dan yang dia tidak akan nangis lagi. Ini berarti segitiga restitusi saya. Ini budaya positif yang ada di TK Pasdoro 1. Yang pertama, budaya positif sebelumnya sesuai dengan visi dari TK kami, yaitu adalah terwujudnya anak didik yang sehat, ceria, cerdas dan berkarakter profil Pancasila. Nah, kemudian budaya-budaya positifnya yaitu pertama kita budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ini mungkin di TA ibu-ibu semua juga sudah melakukan guys. Setiap datang mesti anak-anak saling kepada guru mereka dan senyum, sapa, sopan, santun. Kemudian membaca Asmaul Husna. Setiap kali sebelum masuk kelas kita sebelumnya baris, kita senang, kemudian kita membaca Asmaul Husna bareng-bareng. Yang ketiga, kegiatan Jumat Amal. Setiap Jumat kita rutin melakukan Jumat Amal, yaitu nanti hasil dari donasinya anak-anak itu kita kumpulkan, nanti akan digunakan misalkan ada temannya yang sakit atau donasi untuk bencana-bencana alam seperti yang kemarin Kali Baru itu kita bisa berdonasi, jadi anak-anak bisa berdonasi dengan kegiatan Jumat Amal ini hasil dari dikumpulkan tadi. Kemudian kegiatan Sabtu Ceria. Sabtu Ceria ini di sekolah kami tidak melakukan pembelajaran dalam kelas, jadi kita full hari Sabtu di luar kelas dengan kegiatan senam, kemudian mereka dengan ekstra tari, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita sering dengan kegiatan
dilakukan tadi di luar kelas. Kemudian terakhir pembiasaan PHBS, yaitu pembiasaan hidup bersih dan sehatnya. Pembiasaan PHBS ini apa saja yang dilakukan oleh TK kami, yaitu yang pertama kita membiasakan cuci tangan. Semenjak adanya COVID itu, jadi anak-anak akhirnya sudah mulai terbiasa dengan cuci tangan. Setiap kita mau kita istirahat, setiap mau beli, setiap kita mau makan itu selalu cuci tangan. Dan mereka itu sudah sadar sendiri, kalau misalnya lupa pasti aku harus cuci tangan. Oh iya, jadi sudah tertanam di mereka kebiasaan cuci tangan. Kemudian yang kedua, pembiasaan senam pagi sesuai dengan visi dari sekolah kami yang terwujudnya anak didik yang sehat. Jadi kita selain cuci tangan juga kita akan sehat dengan senam. Setiap pagi sebelum masuk kita senam. Selanjutnya pembiasaan menjaga kebersihan lingkungan itu dengan cara kerja bakti. Biasanya ini tiap Sabtu kita mengagendakan 1 bulan 1 kali anak-anak untuk diajak membersihkan lingkungan sekolah kita, mencabut rumput, menyapu. Jadi anak-anak diajari bersih-bersih. Terus sampah, mengumpulkan sampah seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh disiplin positif. Yang ini merapikan sepatu, mainan atau peralatannya. Jadi anak-anak di TK kami itu juga sudah terbiasa setelah senang kita mau masuk itu sepatunya itu ditata di rak sepatu dengan tertib. Jadi guru misalkan ada yang namanya anak, ada yang sudah dikasih tahu, ada yang belum dari inilah. Tapi gitu nanti mesti bu guru langsung cari siapa sepatunya siapa. Kalau temennya tahu sepatunya itu bu, kita panggil. Terus nanti akan menempatkan di rak sepatunya. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan gigi dan vaksin. Nah, imunisasi ya. Ini kita bekerja sama dengan Puskesmas. Jadi Puskesmas ada kunjungan berkala untuk memeriksa kesehatan anak-anak. Kemudian kegiatan makan sehat yang kita lakukan selama 2 bulan sekali dengan menu yang berganti-ganti ya, berselang-seling. Misalkan yang bulan ini kita makannya pakai soto, nanti bulan depan kita kacang hijau atau ya mie kosong ya. Jadi anak-anak itu dengan makan sehat ini juga melatih anak-anak untuk ini mandiri. Iya, mandiri. Kadang-kadang kita menata makanannya itu kayak itu loh bu, prasmanan ya. Jadi anak-anak itu bisa ngambil sendiri. Mungkin kalau di rumah nggak pernah, tapi kita diajari di sekolahan kita mengambil sendiri, mau apa ngambil sendiri dan bisa makan sendiri. Kadang kalau di rumah pasti minta disuapi, tapi kalau di sekolah ya belajar mandiri semua. Alhamdulillah. Ya, ini melakukan mengukur BP, TP dan LK juga dilakukan berkala, pemberian vitamin A dan obat cacing, dan yang ini terakhir ini pemeriksaan kuku. Pemeriksaan kuku ini rutin sekali, rutin setiap hari Senin. Setelah kami melakukan pemeriksaan kuku ini, jadi pas hari Sabtu kita mengingatkan, kemudian hari Seninnya anak-anak yang sudah mulai tanggung jawab, saya sudah dipotong kukunya, nah itu. Terus kadang sebelum bu guru melihat, coba siapa yang belum dipotong, melatih kejujuran anak-anak, melatih dia mau mengakui kesalahannya. Sebelum kita, ayo siapa? Kalau kita sudah membiasakan itu, jadi anak-anak yang jujur, saya bu lupa, ada mamanya yang sibuk atau dianya yang lupa, seperti itu. Berarti nanti pulang sekolah dipotong, besok ditunjukkan ke guru. Jadi kita memberikan tanggung jawab. Besok langsung ya bilang ke guru. Jadi dia terus punya tanggung jawab. Besok, saya sudah. Kalau yang belum, saya lupa lagi. Seperti itu. Nah, kemudian, dan ibu-ibu, itu materi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif.
positif. Nah, setiap dari kami mendapatkan ilmu di guru penggerak, setelah melakukan kegiatan, kami diharapkan bisa merefleksi diri, yaitu refleksi. Nah, ini akan saya tanyakan kepada Ibu Bebas semua. Hal baru apa yang mengubah paradigma ibu atau bapak yang bapaknya nggak ada ya? Hal baru apa yang mengubah paradigma ibu yang didapatkan dari sesi materi yang sudah saya paparkan? Monggo yang mungkin setelah ini saya dapat ternyata begini, mungkin ada yang mau tanya. Bu Dewi, Bu Bu Dewi, Bu Ada Ayu. baru ini, datang Nah, Ya. mungkin ada baru yang didapatkan dari setelah mengikuti materi yang disampaikan pemerintah sebagai calon guru penggerak yang sudah melakukan pendidikan selama 2 bulan, kita tidak tidur malam. Siapa? Mau Bu iya, Bu Dewi mungkin. Ayo. Tidak apa-apa, dari kita belajar. belajar jadi Iya, sama saya juga belajar. Setelah saya sudah mengikuti ini, saya pikiran saya tentang cara menghukum anak sudah terbuka, mendisiplinkan anak itu sebagaimana. Alhamdulillah sudah mulai paham. Oh ya, ada baru ya. Ada ilmu baru ya, oke, alhamdulillah. Oke, terus Ada pertanyaan? iya mungkin Mungkin punya pertanyaan atau unek-unek unek-unek mungkin ya sharing mungkin di sekolahnya itu Bu Hoir ada apa yang ada budaya positif yang ada di sekolahnya gimana bisa sharing kita sama-sama enggak belajar. kayaknya Mungkin di yang sekolahnya Bu Ayu itu sekarang saya lihat mulai membiasakan sholat duha ya. Iya, kayak seperti itu. satu bulan sekali. Oh, satu bulan sekali. Di minggu pertama. minggu pertama sudah Sekali. sekali belajar kok sholat duha. Ya, Itu masukan juga buat kita untuk kedepannya melakukan itu guys. Kemarin Asmaul Husna alhamdulillah sudah berjalan, alhamdulillah sudah hafal. Ini berarti untuk masukan selanjutnya sholat duha ya Bu. satu bulan sekali. Satu saja. bulan sekali. Oke. Guru juga kan minggu pertama saja. Itu gabung sama SD ya? Sama SD. Oh, bisa SD. Karena satu atap, yang satu atap. Dia kan satu atap. Saya ingin tanya, apakah anak-anak sebelum sholat duha itu diwajibkan untuk wudhu di sekolahan atau bawa wudhu dari Di rumah? rumah. Kalau menerapkannya kan anak-anak kecil kan mbak, jadi itu enggak langsung pakai ruko kayak gitu. Kalau gurunya nggak ada lagi. Oh, jadi masih pengenalan. Pengenalan, ya. ya. Jadi belum yang melakukan ya, belum melakukan ilmu yang sebenarnya masih pengenalan gitu. Itu sholat duha mungkin ada yang lainnya Bu, mungkin nanti di TK Yang di TK sendiri belum ada di TK saya, bisa sih. Membaca asmaul husna itu sudah setiap hari. Asmaul kalau di tangan itu sudah. Karena kita masih di SD, jadi sekarang nggak cuci tangan kayak gitu. Oh, jadi tempatnya di tangannya jadi satu di SD gitu. Enggak, Enggak, nggak usah langsung. Maksudnya pakai Oh iya, bisa kepentingannya. Soalnya kan masih di bebas. Mungkin dari TK Mungkin dari ada hal positif yang bisa disampaikan di sini atau ya, menanggapi atau menanggapi atau terserah Pertanyaannya atau ya kita belajar bareng semua. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, mungkin nanti guru yang lainnya bisa menjawab. Mungkin bisa ditambahi dengan selawatan atau untuk hari Sabtu ceria itu Bu. Sebenarnya ya. Kalau adanya yang masih saya itu alhamdulillah ada senam ya. Kayak Sabtu cerianya itu anak-anak pertama nari, Iya. itu anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki mungkin selawatan yang biasanya anak-anak dengar. Contohnya ya Yohanana ya apa sholatullah mungkin bisa. Yang disukai anak-anak. Terima kasih masukannya Gen. Kalau menambahkan sedikit, kalau di TK saya itu kita melakukan kegiatan keagamaan itu khusus di hari Jumat Mbak. Jadi di hari Jumat itu kita khusus untuk kegiatan full keagamaan. Jadi untuk hari Sabtu
full kita untuk kegiatan Pengembangan ekstra bakat minat untuk laku ya. pengembangan Bakat bakat minat anak. Oke, mungkin Amin begini. Ya, nggak apa-apa. Juga dapat iklannya juga. Oke, semangatnya tadi insya Allah kita alihkan ke hari yang Jumat Tergantung lembaganya. Terima kasih masukannya bagus. Terus monggo Bu Om. Bu Evi, monggo Bu. Bu Evi, waduh ya masalah. Berarti sudah restitusi ya. Iya, itu untuk yang pertanyaan yang refleksi yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi ini, kira-kira ibu guru ibu semua akan menjadi among atau guru seperti apakah? Setelah melihat materi saya tadi dengan, jadi kira-kira kalau sudah dapat materi ini, kira-kira akan menjadi Yang selama ini saya lakukan masih gimana? Mungkin ada yang menambahi? Selama ini yang saya Iya, lakukan Pak. mungkin kayak apa itu selalu menekankan peraturan. artinya dalam artian Dapat ya. kayak kelas tadi ya, namanya kayak Iya. dapat yang baru. Jadi tenang kayak kelas. Berarti selama ini peraturan. Jadi mungkin kedepannya bisa diubah dengan keyakinan kelas gitu, dengan kata-kata yang kita berusaha menghilangkan kata tidak dan jangan. Oke. Gimana selain menggunakan kata itu? Itu tadi kita tahan. Masalahnya saya juga lagi belajar ya. Setelah menjawab baru elek. Apa itu ngomong dari Ya. Itu yang yang dari sudah jalan aja. Nah, mungkin dengan kata-kata jalan lari. Ayo jalan aja. Misalkan naik-naik apa yang dia tidak pegangan, itu kan pegangan. Kalau mau naik pegangan, nah itu. Jadi diberi alasan seperti itu. Kalau tidak Sebetulnya hal-hal seperti ini tadi ini enggak kalau bisa itu jangan hanya beberapa orang dihadirkan seperti ini. ya. Jadi semua Oke. harus jadi mungkin ini bisa Ini masukan Nah, yang ya, terus ya. jadi bagus karena kalau seperti ini yang tahu hanya kita yang hadir, Iya. kita yang hadir dan untuk menyampaikan ke temannya pun kadang-kadang temannya Kadang-kadang belum iya. menerima, belum bisa Iya. menerima kalau yang menyampaikan dengan kan perwakilan dari CGP. Iya. Jadi ilmu yang Insya Allah, didapat mungkin itu mungkin langsung bisa dibersihkan dan dipraktekkan sama guru yang lain. Oke, terima kasih banyak masukannya. Alhamdulillah kalau UR Ya. tanggapannya baik seperti itu, mungkin bisa dijadwalkan di kuliah. kita yang sana. Nah, mungkin untuk modul saya selanjutnya, karena ini masih modul 1. Karena besok bulan Februari ada 3. Dan setiap modul itu ada sub-sub. Kayak kemarin tuh modul 1 ada 1T1, 1T2, 3, dan 4. 1T1 tentang guru pendidikan Gajah Dewantara, ya filosofis. Terus yang kedua itu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat nilai budaya kosmotis. Jadi satu modul aja sudah banyak sekali. Jadi mungkin untuk modul berikutnya bisa ya Bu ya. Ya alhamdulillah dapat respon yang baik. Nah, saya menambahi ya dari materi yang saya sampaikan ini ternyata ibu-ibu semua alhamdulillah mendapatkan ilmu baru dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Oke? Jadi sama-sama kita belajar bareng, kita maju bareng ibu satu bungkus ini. Dan satu lagi, ayo yang belum ikut mendaftarkan diri jadi guru penggerak, calon guru penggerak, ayo semangat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dan sharing kita hari ini semoga bermanfaat bagi ibu guru semua, bermanfaat bagi saya. Semoga TK kita semua maju
dan menjadi lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih penyampaian materi dari Ibu Febrianita Winda Mutiara untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.